Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Untuk menjaga kesehatan kita harus rajin berolahraga, terutama dalam menjaga tulang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang macam-macam kelainan organ gerak pasif atau tulang. Kemudian menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Dan belajar tentang komik. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Kelainan ini terjadi diakibatkan kecelakaan bermotor ataupun jatuh. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga, fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang yang disebabkan oleh kecelakaan. Yang keempat, lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kelima, skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan mengakibatkan badan akan membengkok seperti huruf S. Yang keenam, kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Kemudian, bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Kemudian menentukan inti paragraf. Inti paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok atau pikiran utama. Untuk lebih memahami lagi bagaimana cara menentukan ide pokok dalam satu paragraf, marilah kita bersama-sama menentukan ide pokok dalam paragraf di bawah ini. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi. Sebagai manajer pemasaran, Pak John sering menghabiskan waktunya dengan lebih banyak duduk. Dari paragraf tersebut, manakah yang disebut dengan ide pokok? Ya, ide pokoknya adalah kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya terasa nyeri dan pegal. Untuk tentang komik,
Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang disertakan dengan gambar. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.